Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sesi C2 Grup E akan menjelaskan mengenai fermentasi wine yang berada di praktikum mikrobiologi. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sheila Kofunada, NPM 116. Dan nama saya Kevin Christian, NPM 115. Oke. Nah, ini yang pertama ada fermentasi. Jadi, fermentasi itu adalah proses alami ketika mikroorganisme seperti ragi daun bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Nah, prinsip dari fermentasi ini yaitu proses pemecahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana dan dilakukan oleh mikroba yang menghasilkan atau punya enzim sesuai dengan proses tersebut. Selanjutnya. Sini selanjutnya ada jenis fermentasi. Fermentasi yang pertama yaitu fermentasi alkohol, yaitu merupakan suatu reaksi pengubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida. Biasanya di fermentasi alkohol itu mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Di fermentasi alkohol ini produknya seperti wine, pokoknya minuman-minuman beralkohol gitu. Lalu ada fermentasi asam laktat, mana merupakan respirasi yang berlangsung pada sel hewan atau juga orang saat keperluan oksigennya tidak tercukupi akibat pekerjaan yang terlalu berat. Nah, organisme yang berperan yaitu bakteri asam laktat. Selanjutnya yaitu fermentasi asam cuka. Itu merupakan suatu contoh fermentasi yang terjadi dalam kondisi aerob. Fermentasi ini tuh dilaksanakan biasanya oleh bakteri asam cuka atau Acetobacter aceti dengan substrat etanol. Produknya biasanya nata de coco. Selanjutnya ada pembahasan mengenai fase pertumbuhan dari bakteri. Dari gambar tersebut terdapat 4 fase pertumbuhan bakteri, yaitu ada pertama lag phase, yaitu merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Terus juga bilang fase adaptasi dari si bakteri tersebut. Lalu ada fase eksponensial, di mana dalam kurva dia meningkat sangat cepat. Ini menunjukkan bahwa bakteri sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dengan melakukan pembelahan diri. Fase yang ketiga ada fase stationary atau stasioner, yaitu laju pertumbuhan dari si bakteri ini sama dengan laju kematiannya, di mana pada fase ini bakteri tidak mendapatkan mineral yang dibutuhkan, sehingga akan masuk ke fase kematian, yaitu fase keempat. Selanjutnya. Selanjutnya di sini seperti judulnya fermentasi wine. Nah, wine sendiri itu merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi anggur atau buah-buahan lain. Bisa apel, nanas, pisang, paya, dan lain-lain. Nah, ini merupakan reaksi dari fermentasi wine. Dari C6H12O6 atau glukosa terpecah menjadi 2C2H5OH atau alkohol, tambah 2CO2, tambah 2H2O, dan ada 2 ATP. Selanjutnya di sini pembahasan mengenai starter. Jadi starter itu merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal si fermentasi itu. Apa sih pentingnya? Jadi tujuan penambahan starter itu untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai standar. Lalu ada Saccharomyces cerevisiae. Itu merupakan suatu mikroorganisme yang mana dia sering digunakan untuk fermentasi alkohol, merupakan sebuah kamir atau yeast, mempunyai selektivitas tinggi
dan mudah penanganannya dibandingkan dengan jenis bakteri lainnya. Nah, salah satu spesies ragi yang dikenal mempunyai daya konversi gula menjadi etanol sangat tinggi ialah Saccharomyces cerevisiae. Dia dapat menghasilkan enzim hidrolase dan juga enzim invertase. Enzim hidrolase ini berfungsi sebagai pemecah sukrosa atau disakarida menjadi glukosa atau monosakarida. Dan untuk enzim invertase ini, Saccharomyces cerevisiae akan mengubah glukosanya menjadi etanol. Oke, selanjutnya ada di proses fermentasi wine. Di sini ada diagramnya, yaitu yang pertama proses penghancuran, di mana buah seperti anggur atau apel atau yang lainnya dihancurkan dan dibersihkan. Selanjutnya masuk ke proses fermentasi. Di sini ditambahkan sulfida untuk membunuh bakteri dan ragi. Kemudian setelah proses fermentasi yaitu ke pressing, yaitu penekanan untuk memisahkan benda-benda padat dari anggur. Kemudian menuju ke proses klasifikasi dalam meletakkan tongtong. Ini proses blending ya, jadi si hasil fermentasinya itu dipisahkan atau dibagi. Setelah itu ke proses filtrasi di mana cairan wine itu disaring untuk memisahkan bahan-bahan yang tidak dibutuhkan. Setelah proses filtrasi itu disimpan di dalam, biasanya disimpan di dalam drum untuk proses penuaan. Setelah disimpan selanjutnya yaitu pengemasan yang biasanya dikemas di botol-botol. Dan selanjutnya ada beberapa metode untuk menentukan kadar alkohol. Yang pertama ada metode kromatografi, yaitu pemisahan dinamis dan identifikasinya organik yang mudah menguap. Kedua ada metode hidrometer alkohol, kita menggunakan alat yang disebut tadi hidrometer alkohol. Ada metode titrasi, yaitu titrasi asam basa, dan yang keempat menggunakan metode densitas, yaitu pengukuran berat jenis menggunakan pignometer. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi wine. Yang pertama yaitu suhu. Di sini Saccharomyces cerevisiae itu biasanya akan tumbuh optimal pada kisaran suhu 30 sampai 35 derajat Celcius. Paling optimumnya sih biasanya 33 derajat. Faktor yang kedua yaitu pH. pH optimum untuk pertumbuhan kamir itu biasanya di 4,5 sampai 5,5 atau bahkan 6 pH-nya. Yang ketiga yaitu mikrobanya. Jadi ya di sini mikroba yang sering digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae, dan yang keempat yaitu oksigen. Jadi fermentasi alkohol atau wine ini itu dilakukan dalam kondisi anaerob. Jadi semakin sedikit oksigen tuh semakin bagus nanti wine-nya yang terbentuk. Terus berikut merupakan hasil dari percobaan fermentasi wine. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu aquades, gula, apel, yeast, dan kecambah. Sedangkan alat-alatnya dari jarum OC, beker gelas, spatula, Erlenmeyer, gelas ukur, pisau, pipet, botol, objek gelas, dek gelas, kompor, alkohol meter, saringan, plastisin, blender, corong trompet, neraca analitik, statif dan klem, inkubator, mikroskop, dan pendingin tegak. Selanjutnya di sini pengamatan fermentasi wine dari hari ke hari. Jadi di hari pertama itu wine
berbau harum, memiliki rasa manis, berwarna coklat, tidak terdapat gelembung, tidak berbusa, dan tidak terdapat endapan. Kemudian di hari kedua dan ketiga ini mempunyai hasil pengamatan yang sama, yaitu wine berbau harum, memiliki rasa manis, berwarna coklat, tidak berbusa, dan terdapat endapan. Sedangkan yang membedakan dengan hari ke-1 yaitu pada tahap ini mulai muncul adanya gelembung pada wine. Lalu pada hari keempat, wine ini masih berbau harum, rasanya manis, berwarna coklat. Terdapat gelembung dan endapan. Yang membedakannya itu, wine ini sudah mulai berbusa. Lalu di hari ke-5 sampai ke-7, wine ini berubah baunya menjadi asam, masam, dan warnanya berubah menjadi coklat muda. Rasanya masih tetap manis, terdapat gelembung dan endapan, serta berbusa. Kemudian di sini ada pengamatan mikroskopisnya. Jadi wine itu diamati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa okuler 10 kali dan perbesaran lensa objektif 40 kali. Jadi setelah itu diperoleh hasil pengamatan mikroskopis wine dari buah apel, di mana sel-selnya itu berbentuk kokus atau bulat, berkoloni, dan tidak berinti sel. Kesimpulannya, diperoleh hasil pengamatan pada kadar alkohol pada wine dengan berbahan dasar buah apel, yaitu sebesar 5%. Oleh karena itu, percobaan fermentasi buah apel ini katakan sesuai dengan teori, karena kadar alkohol yang dihasilkan menurut standar teoritis yaitu dengan batas maksimal 8-15% kadar alkohol. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.